Shalom Bapak Ibu, Belum, belum. mari kita buka kitab kita dari kitab Roma pasal 14, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Roma pasal 14, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-12. Kami boleh baca buat kita sekalian, mari kita dengar-dengaran akan firman-Nya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Sebegitu jauh pembacaan kita, Bapak Ibu, kita yang berbahagia, yang mendengar dan yang rindu melakukan firman itu dalam hidupnya. Kami beri tema langkah menuju hidup kekal. Subtemanya hasrat hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau boleh saya baca ulang firman yang sudah kita dengar sekaligus saya menerjemahkannya secara sederhana. Dikatakan tadi, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi dua ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita mau jadi apa dan kita mau sampai di mana. Hari ini kita harus memilih. Saya mau masuk surga, seperti itu. Lalu aplikasinya apa? Kita harus menjadi berkat bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita harus aplikasikan hidup ini bagi orang lain. Jadi tidak hidup untuk diri sendiri saja, tapi hidup untuk orang lain dan untuk Tuhan. Itu hari ini kita sedang mengerjakan itu. Kita satu dengan yang lain saling memberkati. Itu yang pertama yang saya lihat. Jadi hidup ini adalah pilihan, memilih untuk hidup bagi orang lain dan bagi Tuhan. Iya. Yang kedua, ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yang kedua ini jelas kita boleh melihat bagaimana Kristus memberikan hidupnya bagi manusia yang berdosa. Bagaimana hasrat dari Kristus supaya manusia itu tidak satu pun binasa. Dan sekaligus membuktikan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Ya, lewat kebangkitannya 100% dia adalah Tuhan. Memang kalau kita mau lihat dari sudut kemampuan manusia, memang Tuhan itu, Allah itu harus menjadi manusia. Tidak tetap menjadi roh, karena roh itu tidak bisa kita lihat. Seandainya Yesus tidak menjadi manusia, kelak jika kita di sorga, kita tidak bisa berjumpa dan melihat Tuhan.
Lalu nikmatnya di mana kalau kita tidak melihat sesembahan kita, tidak melihat Allah itu sendiri. Jadi wujud Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi fokus penyembahan kita itu ada kepada satu pribadi, yaitu Yesus nanti di surga nanti. Jadi kalau ada orang yang terus berpolemik tentang Allah menjadi manusia, itu urusan mereka lah. Jangan kita sampai tercemar dengan semua itu. Yang kita mau lihat di sana adalah bagaimana hasratnya Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Bagaimana hasratnya Tuhan dia sampai mati untuk supaya kita boleh percaya kepada Dia dan kembali kepada Dia kelak ada di kerajaannya, bukan di penghakiman atau di neraka. Jadi saya berbicara hasrat pagi hari ini, saudara. Hasrat kita ini mengiring Tuhan nampak. Yang pertama ya masuk surga. Yang kedua kita harus punya hasrat juga menyelamatkan orang lain. Amin. Jadi ada tanggung jawab, ada tugas bagi kita untuk menyelamatkan orang lain. Saya berikan ilustrasinya ya. Saya punya hasrat kepada seseorang untuk menjadi pacar saya, begitu ya. Katakan amin. Lalu dengan segala upaya akan saya buat untuk boleh mendapatkan orang itu. Ini dengan cepat saya mau katakan, mari kita menjadi pribadi penginjil yang punya hasrat memenangkan orang lain. Amin, amin, amin. Iya, jadi Luar semua kita biasa. dipanggil untuk itu. Bagaimana memenangkan jiwa bagi Tuhan. Baru saja dengar dari seorang hamba Tuhan, bagaimana hasrat penginjilan itu, memenangkan jiwa itu, kita boleh lakukan secara pasti dan menuai hasil. Dia bilang begini, bahwa manusia itu dikandung 9 bulan. Ya, lalu dia lahir. Bolehkah kita hari ini dalam 9 bulan melahirkan jiwa baru bagi Tuhan? Mari kita kandung mereka. Ya, tentu orang yang jahat, orang yang berdosa, orang yang belum mengenal Tuhan bisa kita pilih di sekitar kita atau di keluarga kita. Kita kandung dia. Kita bawa dia terus dalam doa kita selama 9 bulan. Ya, saya percaya Tuhan akan membuktikan itu dan kita menuai hasil untuk jiwa itu menjadi milik Tuhan, boleh hidup baru di dalam Tuhan. Jadi kalau saya menghitung umur saya hari ini, katakanlah kalau Tuhan izinkan 75 tahun, ya berarti 5 jiwa atau 6 jiwa lagi harus kuselamatkan. Umur saudara berapa? Mungkin 30, 40, 70 tahun, berarti 30 jiwa. Jadi bermultiplikasi itu semua. Kalau itu menjadi panggilan kita, Bapak Ibu, saya percaya lambat atau cepat, dunia ini akan mengenal Kristus. Amin, amin. Tapi kita selama ini sebagai orang Kristen tidak ada pola itu. Tidak ada langkah-langkah itu yang kita buat. Kita hanya beriman itu untuk kepentingan sendiri aja. Soal penginjilan, roh saya terus bergema Bapak Ibu ya. Karena itu skripsi saya dulu. Ya, pergi dan pergi. Itu skripsi saya dan itu merema di hati saya sampai hari ini. Ya, artinya saya kerjakan itu, soal itu dilawat atau dipulihkan Tuhan itu urusan Tuhan sudah. Dan saya percaya ada banyak orang, ada banyak jiwa yang sudah dijamah Tuhan lewat pelayanan saya. Ada kesaksian hari Senin lalu, teman lama saya nelpon begini, Pak Butar, aku kasihan lihat abang saya katanya. Dan abangnya ini masih Buddha. Teman saya ini, adiknya ini udah Kristen, tapi Kristen KTP ya.
Abangnya ini bangkrut. Jadi dia pengusaha percetakan besar betul percetakannya, pabriknya. Dia bangkrut, lalu dia ke Kalimantan cari orang Dayak, dukun yang hebat untuk minta pesugihan atau untuk boleh kembali ekonominya menjadi bagus. Dia keliling di Kalimantan sampai 10 hari nggak ketemu-ketemu itu dukun yang bisa menolong dia. Ya, nggak ketemu-ketemu. Lalu dia balik dengan segala pergumulan dan tekanan hidup. Nah, teman saya ini ditelepon saya kemarin. Tolong dong didoakan itu abang saya. Dia ke Kalimantan cari dukun, nggak ketemu. Dia balik dengan kecewa katanya. Lalu dengan iman saya telepon abangnya ini, memang sudah pernah kenal sih belasan tahun lalu. Saya telepon dia. Selamat pagi Pak Benyamin, saya bilang. Siapa ini? Dari mana ini? Urusan apa ini? Itu pertanyaannya bertubi-tubi, saudara yang kasih Tuhan. Masa nggak kenal saya? Suara saya belum berubah loh, saya bilang. Enggak, siapa ini? Urusan apa ini? Begitu. Dia dengan tensi dan hati yang galau seperti itu. Ini butar-butar ini orang tua ini. Dulu yang orang asuransi. Saya bilang, oh kamu, waduh di mana aja? Apa kabar? Kabar baik Pak. Iya. Apa maksudnya nelpon saya ini? Tumben ini nelpon saya katanya. Iya, satu aja Pak yang saya ingin. Saya ingin berdoa untuk Bapak. Loh, baru ketemu-ketemu sudah ingin berdoa katanya. Iya Pak, karena saya sudah jadi pendeta, jadi sudah saya tinggalkan profesi itu dan saya jadi pendeta hari ini untuk memberitakan kabar baik, untuk menjala jiwa untuk Tuhan. Saya bilang, boleh nggak saya berdoa? Kalau diizinkan saya akan berdoa seperti itu. Oh boleh, boleh, boleh dengan senang hati. Ya, sudah, dua peperangan di situ, dua perebutan di situ. Pokoknya Tuhan Roh Kudus memberi saya kata kalimat yang saya juga kagum mendengar doa saya sendiri. Lalu amin, dia bilang, waduh terima kasih. Waduh saya senang ini, ditelepon dan didoakan lagi seperti itu. Iya Pak, itu tugas saya. Lalu dia cerita, itu juga anak saya Pak, tolong didoakan. Itu juga cucu saya Pak, tolong didoakan. Udah umur 20 tahun itu cucu saya tidak bisa berbuat apa-apa katanya. Jadi langsung 3 jiwa saudara yang diberi tugas oleh Tuhan buat saya. Mereka masih Buddha. Itu anaknya dulu kalau saya cerita rohani, waduh, Kristen itu kan meniru Buddha katanya. Kristen belum ada, Buddha sudah punya pengajaran kasih. Jadi Buddha lebih hebat. Nah, sering kita bertengkar soal itu. Tapi hari ini Tuhan berikan 3 jiwa itu untuk boleh dilayani. Nah kemudian malam kemarin itu jam 11 saya mau tidur, ya sepertinya ada atmosfer Bapak Ibu yang mengancam jiwa saya seperti itu. Ada apa ini kok? Rasanya merinding, rasanya kok ada apa ini begitu. Ya, jadi ya dengan keadaan itu betul-betul saya tegang padahal nggak ada suara, nggak ada orang kok bisa begini atmosfernya gitu, ketakutan yang begitu mendalam gitu. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, ada apa dengan suasana rumah ini? Jika ada roh lain, aku perintahkan keluar. Udah berteriak-teriaklah saya di situ berdoa, merinding dan seperti sampai hampir menggigil gitu. Apa saya sakit? Apa gimana ini? Kok bisa begini? Udah teriak mau bernyanyi dan peperangan di situ dalam nama Yesus. Lalu teringat dengan pelayanan dengan Pak Benyamin itu, dia kan Buddha itu. Saya kan udah thinking itu Tuhannya itu. Nah saya pikir sampai di situ pikirannya, lalu ya sudah berdoa, berperang dan sebagainya. Lalu suasana menjadi pulih, menjadi baik.
Dan saya bersyukur sudah yang kasih Tuhan itu akan saya kandung ya dalam waktu 9 bulan. Saya yakini dia akan menerima Tuhan dalam waktu yang alamiah ya. Manusia lahirkan 9 bulan. Jadi orang kita kandung dengan iman supaya menerima Kristus dalam waktu 9 bulan. Kita yakini itu. Dan kita boleh mendapat jiwa-jiwa. Mari kita target hari ini semua kita yang hadir. Target siapa yang kita harus kandung boleh menerima Tuhan. Itu yang kedua, itu hasrat untuk menyelamatkan jiwa. Yang ketiga adalah hidup yang dipertanggungjawabkan. Di ayat terakhir tadi berkata bahwa demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi menyesal kemudian tidak berguna. Hari ini kita mari ambil keputusan untuk bermultiplikasi, untuk menyelamatkan jiwa, untuk boleh hidup juga bagi orang lain. Supaya pertanggungjawaban kita itu di pengadilan akhir, Tuhan bilang, hai hambaku yang setia, marilah makan duduk bersama dengan aku. Bukan hai engkau yang jahat, nyahlah dari hadapanku. Bukan itu menjadi pengadilan atas pertanggungjawaban kita. Hari ini kita pilih. Ya Bapak Ibu ya, hari ini kita pilih dan kita semua harus melakukan itu. Mari kita bangun hasrat untuk menyelamatkan orang lain. Ya, supaya kelak kita boleh bersama dengan Kristus. Seperti konsep dari Pak Pastor ini, pokoknya melayani Tuhan. Soal berkat, Tuhan pasti sediakan. Jadi kita juga melihat baru-baru ini terkagum-kagum dengan pertolongan Tuhan yang menyediakan semua apa yang mereka butuhkan. Amin, amin. Ya, mereka sendiri terkagum-kagum, dahsyat, semua tersedia, semua tercukupkan. Karena apa? Ada tekad tadi, ada hasrat untuk menyelamatkan jiwa. Lalu Tuhan mengambil alih apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Mari tekad hasrat kita untuk menyelamatkan orang lain hari-hari ini. Mari kita konsen. Mari kita fokus. Mungkin dalam doa kita belum berani secara langsung, mungkin dengan doa kita doakan dulu 1-2 bulan. Tuhan nama ini, setiap kita berdoa bawa nama itu. Sentuh nama itu. Tuhan jamah dia, beri dia roh baru, batin yang baru, pikiran yang baru dalam nama Yesus. Saya percaya Roh Kudus itu akan terlibat langsung menjamah orang itu. Iya, jadi hasrat itu sebetulnya bisa terjadi karena kita lakukan sesering mungkin. Ya, kita punya hasrat untuk percaya kepada Tuhan karena berulang-ulang kita membaca firman. Kita berulang-ulang menyembah, memuji Tuhan. Kita berulang-ulang menyatakan kerinduan kepada Tuhan. Itulah hasrat. Timbullah hasrat yang permanen dari kita. Ada haus rindu untuk menyelamatkan orang lain. Jadi ada orang Kristen yang tidak punya hasrat. Jadi seperti angin lalu aja. Jadi pagi hari ini kita harus berubah. Ya, berubah sebagai pribadi yang hidup menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga ayat yang boleh saya sampaikan, Yakobus pasal pertama ayat 22 dikatakan di sana, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Katakan amin. Katakan dalam dirimu, saya bukan penipu. Amin, amin. Saya mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Demikian firman yang boleh kami sampaikan, kiranya firman itu bereliteia dalam hidup kita. Kita semakin memiliki hasrat yang menyelamatkan orang lain kepada Tuhan.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami pagi hari ini. Kami harus mengambil keputusan kemana arah dan tujuan hidup kami. Dan kami harus punya hasrat. Dan hasrat itu kami bangun bersama dengan Tuhan untuk mencintai sesama, menjadi pribadi yang beroleh keselamatan, beroleh kasih karunia atas karya Kristus. Yang ketiga, kami harus sadar bahwa hidup kami kelak akan kami pertanggungjawabkan. Entah itu kami masuk surga, entah itu kami masuk neraka. Hari ini akan menjadi waktu penting untuk kami memilih, karena sesal kemudian tidak berguna. Dan di saat penghakiman tidak ada lagi tanggung jawab, mohon belas kasih. Semuanya sudah tegas, kiri atau kanan, itulah keadaannya kelak di saat terjadi penghakiman. Bantu kami Roh Kudus supaya kami memilih hidup ini adalah untuk yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin.